Shalom semuanya. Saya tadi mendengar kesaksian, saya bangga lihat anak-anak muda yang luar biasa. Ya, ini hebat. Karena anak-anak muda, saya tahu banyak keterbatasan kekurangannya, tapi mereka berhasil menembus banyak batasan dalam hidup mereka. Amin. Memang Mahanaim memberikan inspirasi ya buat semua kelompok-kelompok yang lain ya. Minggu ini Holmes dan kelompoknya dan temannya Tere datang ke gereja kami. Dan hari itu kami lagi kumpul leader dan langsung kami bagi tugas dan langsung mereka gerak ya. Saya bersyukur minggu ini saya dapat cukup banyak channel yang tiba-tiba menghubungi ya. Kami ini punya persekutuan hamba Tuhan, ada 150 orang kemarin datang. Dan kami ngomong, saya encourage mereka, ayo kita bergerak bersama-sama. Dan mereka langsung siap, langsung masuk di grup kami, itu puluhan hamba Tuhan. Pak desa kami ini langsung muncul semua. Ya saya punya kelompok persekutuan doa hamba Tuhan juga yang di Purwodadi. Saya broadcast sekali langsung muncul semua, muncul semua. Ya saya telepon teman saya di STTS, ya itu sekolah Alkitab yang punya cabang di mana-mana, anaknya disebar kemana-mana. Langsung siapa? Saya bersyukur tiap kali saya cuma ngomong tolong langsung keluar semua daftarnya. Jadi dalam minggu-minggu ini kami akan segera bergerak mendatangi semua desa-desa, gunung-gunung. Ya kami sudah atur kelompoknya dan saya bersyukur. Saya berkata seperti jemaat seperti ini. Kita ini gak boleh jadi dingin dalam kondisi yang seperti ini. Saya tahu memang dunia ini sedang mendinginkan kasih kita dan hati kita saudara. Sedang dibekukan. Tapi saya berkata kita gak boleh beku. Saya encourage semua hamba Tuhan di gereja-gereja kecil, jangan beku. Walaupun engkau kecil, ayo bersama-sama dengan kami. Saya berkata, saya ini sahabatmu. Saya tahu mereka gereja kecil ada yang 50, 40 mungkin. Ada yang 10 jemaatnya. Saya berkata, ayo kita naik bersama. Kalau kami ini HTE diberkati, disertai Tuhan dan kami dibawa naik. Saya pengen menggandeng 150 hamba Tuhan di Semarang, 70 di Purwodadi. Saya pengen kita sama-sama naik, harus sama-sama naik. Dan saya berikan kekuatan buat mereka. Dan mereka sangat bahagia. Ya Pak, kami mau. Ya, saya berdoa kita bisa bergerak dengan sangat kuat. Walaupun bagian kami Jawa Tengah ya, tapi kami berusaha untuk nembus Jawa Tengah sebanyak mungkin saudara. Supaya bisa dibawa dan dilawat. Oh seluruh Jawa? Oh gitu, oh iya. Berarti ada tambahan nih, oke, tambahan. Oke, tambahan, berarti tambahan. Nanti saya umumkan rel diralat. Seluruh Jawa. Kan Pak, kalau saya Jawa Timur gimana? Dia bilang, jatah kita katanya cuma Jawa Tengah dikasih sama Mahanaim. Diomongin sama Tere soalnya. Pak, Jawa Tengah ya oke. Oh ternyata Panglima bilang Jawa Timur, seluruh Jawa. Oke. Siap disikat. Loh saya itu pokoknya dikasih perintah sikat pokoknya ya kan. Ya, saya dikasih disikat. Kami memang berdiri buat kota kami Semarang saudara. Ya, saya sampai ngomong sama istri saya, yang aku lihat kamu capek aku. Loh kenapa saudara? Istri saya itu tiap hari doling kerjaannya. Sampai yang lihat itu capek saudara. Saya bilang, yang kamu gak pernah di rumah. Saya bilang, kamu butuh perhatian. Iya. Loh ya betul loh, kamu butuh perhatian. Pagi itu sudah pergi saudara. Sebelum matahari terbit sudah pergi saudara. Nanti pulang ketemu sama saya sore hari. Sepanjang hari gak ketemu saudara. Dia keliling kota dengan pasukan doanya. Kerja macam-macam di Semarang juga keluar kota macam-macam. Tiap hari dia kerjakan. Saya satu sisi bangga. Yang kedua ya rotok kesel saudara ya kan. Lu bayangkan suami diperhatikan ya kan. Tapi saya bersyukur lah. Dia dosanya dosa rohani gak apa-apa. Ya kan rohani. Meninggalkan suami untuk pelayanan ya sudah gak apa-apa lah, doa terus. Ya kan. Tapi bagaimana juga kami ini bahagia. Bangga ya dengan apa yang dia kerjakan. Saya bersyukur Tuhan itu memberikan banyak sign dan tanda di tengah-tengah kami. Tahun lalu saya itu dari Israel dan saya diberikan sebuah kaki dian. Saya diberikan hadiah kaki dian, diberi orang, saya bahagia saudara. Terus tahun ini saya diberi hadiah lagi tabut Tuhan, yang gede tabut. Saya itu bahagia, tapi mandek di bahagia saudara. Mandek di bahagia aja. Tapi sampai saya itu nunggu Tuhan dan dia bicara. Dan dia explain, menjelaskan. Why? Dia memberi sebuah sign, sebuah tanda profetik. Aku beri ini. Dan satu kali dia menjelaskan dengan sangat bagus. Aku beri kamu kaki dian. Bukan sebuah pemberian dengan harga yang mahal, bukan itu. This is a sign, ini sebuah tanda. Rohku tinggal bersama dengan engkau. Rohku akan tinggal di tempat ini. Sebab kaki dian itu lambang 7 roh Allah.
Dia berkata, apiku dan terangku tinggal di tengah-tengah kamu. Saya tunggu saudara, setelah 3 tahun kami memulai gereja HTE. Dan dia berikan sebuah tanda. Saya tahu dia nunggu kita kadang-kadang. Kapan engkau ini bisa dipercaya, supaya aku beri sesuatu buat engkau. Dan tahun ini dia berikan tabut yang persis dengan yang pernah diberikan buat Pak Agung. Saya tuh senang banget, cuma senang pertama. Tapi dia jelaskan, dia berkata, sebuah mandat baru, hadirat baru, aku turunkan di tengah-tengahmu sebagai gereja berdiri buat kota ini dan juga buat bangsa ini. Ketika dia menjelaskan, itulah yang paling menyenangkan buat kita saudara. Pemberian itu kadang-kadang menyenangkan. Tapi jauh daripada pemberian itu saudara, ketika Tuhan menjelaskan why, mengapa dia memberi saudara. Sebab tiap kali dia memberi sesuatu ada sebuah tanda, sebuah sign, sebuah kerinduan hati yang sedang dia bicarakan buat kita. Kalau dia kembali menggerakkan Bahtera hari ini, kunjungi 34 provinsi. Di tengah orang sedang lockdown, PSBB menutup semuanya. Dan hari ini kita Bahtera bergerak mendatangi semua provinsi. Saya tahu ini sebuah sign, sebuah tanda. Dia mau berkata lagi, aku ingin bergerak di tengah-tengah orang-orang beku dan dingin dan ketakutan. Aku ingin bergerak menunjukkan kepada dunia dan Indonesia bahwa aku bisa bergerak di tengah-tengah situasi yang sukar, yang berat seperti ini. Mungkin hari ini kita sedang melewati sebuah lembah saudara. Kalau engkau naik ke gunung, itu mungkin saat yang paling menyenangkan buat saudara, betul? Kita selalu berkata bahwa kami naik ke puncak-puncak gunung. Itu saat yang paling menyenangkan saudara. Buat Elia naik ke gunung. Dan dia di Gunung Karmel. Dan dia bunuh 450 nabi-nabi sesat. Bahkan lebih daripada itu. Nabi-nabi Baal. Itu saat di gunung yang sangat menyenangkan buat Elia. Dia begitu bahagia, begitu bangga. Di gunung saudara. Tapi Elia pernah melewati lembah yang sangat dalam. Bahkan lembah kematian, the valley of death. Saat Isabel berkata, aku bunuh kau, penggal kepalamu. Itu lembah yang paling dalam buat Elia. Tapi hari itu, apakah di lembah yang paling dalam itu Elia masih mau bergerak bersama dengan Tuhan? Atau dia berkata, quit, selesai. Di lembah itu Elia pernah berkata, aku mati saja. Di lembah saat yang ini saudara, yang sedang kita lewati ini saudara, biar tidak ada orang yang rohnya mati dalam hari-hari ini. Saya tahu kita sedang melewati lembah kematian. Lembah yang mengerikan. Seluruh dunia keri dan takut saudara. Tapi bisakah engkau bertahan di lembah ini sampai engkau mendengar sebuah mandat baru diberikan dalam hidupmu. Dan engkau bergerak dengan lebih kuat. Di tengah keputusasaannya dia pengen mati, dia tidur. Malaikat Tuhan diutus datang pada dia. Elia, makan roti, makan roti, makan roti. Supaya perjalananmu tidak menjadi terlalu berat buat engkau. Hari ini kau perlu dapatkan roti yang dari Tuhan. Supaya perjalanan ini tidak terlalu berat buat kita, amin. Dan tiba-tiba Elia diberikan kuasa Tuhan. Berjalan 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Dia tidak tidur. Dia jalan 40 hari 40 malam. Dan dia jumpa Tuhan di gunung Tuhan. Tiba-tiba kekuatan supranatural masuk dalam hidupnya. Saat di lembah itu Tuhan berkata, makan roti ini. Hari ini roti itu adalah firman dan Tuhan sendiri saudara. Sebab dia berkata, I'm the living bread. Akulah roti hidup. Kalau engkau mendapatkan dia, engkau berjumpa dengan dia, perjalanan kita tidak akan menjadi terlalu berat, amin. Tapi ini perjalanan mujizat, amin. 40 hari 40 malam. Saat yang lain lemah, lesu dan jatuh. Tapi orang-orang yang mau dapatkan dia, dan engkau makan, dapatkan dia dalam hidupmu saudara. Engkau berjalan dalam jalan keajaiban, berjalan dalam mujizat. Justru di waktu yang seperti inilah kita sedang diuji hati kita dan iman kita. Sedang diuji hati kita. Apakah engkau sungguh bisa menerima semua yang Tuhan berikan selama ini? Justru saat yang seperti inilah waktu ujian. The valley, lembah itu adalah tempat ujian. Apakah kita akan menang atau kita ini akan kalah?
Di lembah itu ujiannya saudara. Dan kita berdoa, setiap kita sanggup melewati lembah itu sampai selesai. Amin. Bukan cuma saat di gunung engkau kuat, tapi saat engkau di lembah, engkau juga menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Satu hal yang perlu saudara ketahui, bahwa kita ini semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukan cuma dipilih, tapi kau dicintai. Bukan cuma dicintai, tapi kita ini kekasih-kekasih Tuhan. Amin. Engkau bukan dipilih saja, bukan cuma dicintai, tapi engkau kekasih-kekasih Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan kita itu aneh. Memang orang dunia berkata cinta itu buta. Betul kok saudara. Kalau mau dilihat, apa kelebihan kita, kehebatan kita? Gak ada. Punya banyak kelemahan, kekurangan, kegagalan. Tapi kalau dia cinta kita bersyukur for the blind of love. Cinta itu buta saudara. Kalau dia cari orang baik, dia gak pilih kita. Sebab kita banyak kekurangannya. Tapi cinta itu buta. Dan Tuhan mengasihi, mencintai kita. Dan menjadikan kita ini kekasih-kekasihnya. Kita buka satu firman Tuhan yang diucapkan Musa. Dalam Ulangan 33 ayat yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-12. Saya minta ditayangkan dua. Yang pertama bahasa Indonesia, tapi yang kedua dari King James Version kalau bisa. Kalau bisa ya, ditampilkan yang bahasa Inggris dari King James Version. Ulangan 33 ayat yang ke-12. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia di setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Tapi bahasa Inggrisnya ada sedikit yang berbeda, yang lebih bagus. Dikatakan, and of Benjamin he said, the beloved of the Lord shall dwell in safety by him, and the Lord shall cover him all the day long, and he shall dwell between his shoulders. Kalimat yang terakhir ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau Indonesia berkata di lereng-lereng gunungnya, bahasa Inggris, bahasa aslinya berkata, he shall dwell between his shoulder. Dia tinggal di antara kedua bahu Tuhan. Saudara, siapakah ini Benyamin saudara? Ini anak yang lahir, yang dilahirkan oleh Rahel. Ketika Rahel menunggu begitu lama untuk mendapatkan anak ini saudara. Dia dapatkan Yusuf dan dia dapatkan Benyamin saudara. Dan Tuhan berkata tentang anak ini. Dia kekasih Tuhan, the beloved of the Lord. Kekasihnya Tuhan. Mengapa dia pilih Benyamin? Ada kakak-kakaknya yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Tapi kenapa dia pilih anak kecil yang paling kecil ini saudara? Dari kakak-kakaknya yang hebat-hebat, yang luar biasa itu. Yehuda yang akan dinubuatkan punya keturunan raja-raja. Mungkin Ruben anak sulungnya. Atau Yusuf yang menjadi raja, Perdana Menteri di Mesir. Itu orang-orang hebat semuanya. Dan Lewi yang ditetapkan untuk melayani Tuhan di bait Tuhan seumur hidupnya. Tapi jatuh pada Benyamin yang disebut dengan kekasih Tuhan. Ada apa saudara? Ada apa? Benyamin ini orang yang luar biasa sebenarnya. Ketika dia lahir, ibunya meninggal, Rahel. Dan mungkin karena inilah saudara, Tuhan melihat bayi ini yang tidak punya mama. Dan tiba-tiba cintanya turun pada anak itu saudara. Amin. Dia lihat, ini kasihan. Dia gak punya mama yang mencintai dia. Dan Tuhan berkata, biarkan aku yang mencintai, mengasihi dia. Tuhan itu tiap kali melihat seseorang yang dia punya banyak kekurangan, dia akan jatuh cinta kepada orang itu. Tapi kalau orang itu sombong, punya segala-galanya dan merasa bisa, seringkali Tuhan undur dari orang itu. Tapi kalau ada orang yang merasa aku kurang Tuhan, aku lemah, dia datang dan mencintai orang itu. Dan cinta Tuhan itu ajaib saudara. Sebab Benyamin ini melewati sebuah masa yang sebenarnya hampir destininya hancur dan rusak saudara. Sebab ketika dilahirkan, ibunya berkata anak ini namanya Ben-Oni. Karena hari itu Rahel melahirkan dengan sangat sulit. Dan dia berkata, aku sebut dia Ben-Oni, the son of sorrow. Anak penderitaan. Dan kalau nama itu diteruskan dalam hidup anak ini saudara, dia disebut Ben-Oni. Maka saya tahu hari itu destininya ditetapkan selalu dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam masalah hidupnya.
Sebab panggilanmu dan namamu itu yang membuat engkau menjadi seperti itu, saudara. Kalau engkau disebut Mahanaim, pasukan tentara-tentara Tuhan, itulah destiny saudara, amin. Sebab itulah namamu disebutkan. Kalau anak disebut Ben-Oni, anak penderitaan, destiny Benyamin hari itu, seluruh hidupnya penuh penderitaan. Dan tidak ada yang baik dalam hidup anak ini. Tapi hari itu tiba-tiba ayahnya Yakub berkata, bukan, aku batalkan nama Ben-Oni, namamu Benjamin, the son of my right hand. Engkau adalah anak dari tangan kananku. Berubah hidupnya dari orang yang menderita menjadi tangan kanan Tuhan. Amin. Bukankah itu nasib kita, saudara? Kalau engkau lihat background dan masa lalumu, begitu banyak persoalan, penderitaan, kejelekan yang sedang engkau lewati. Tapi satu kali Tuhan menjumpai engkau dan berkata, engkau Benyamin, the son of my right hand. Orang aku percayai, aku berikan mandat otoritas. Engkau di sebelah kananku, engkau yang tahu hatiku. Tiap kali hatiku punya sesuatu, engkau yang nomor satu aku beritahu. Sebab engkau di tangan kananku. Itulah destiny dan nasib yang dia berikan buat kita hari ini, saudara. The son of my right hand. Jadi orang tangan kanannya. Tiap kali ada berita apapun di Indonesia, di bangsa-bangsa, dia beritahu kita. Supaya kita berbuat sesuatu. Dan menahan, menghentikan semuanya. Destiny orang ini berubah, saudara. Destiny orang ini berubah. Dikatakan kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Dalam bahasa dikatakan God's permanent resident. Tempat Tuhan tinggal yang permanen. Saudara, betapa bahagianya kalau dia berkata, aku akan tinggal bersama dengan engkau selama-lamanya. Permanent resident, tempat tinggal penetapan aku tetap dalam engkau selama-lamanya. Dan dia ucapkan buat Benyamin, aku tinggal bersama dengan engkau selama-lamanya. Nasib yang berubah, nasib yang luar biasa ini membuat Benyamin mendapatkan destiny yang hebat. Dan kalau Tuhan berkata, Benyamin, engkau aku cintai dan kekasihku, dia membuktikan perkataannya, saudara. Dia Tuhan yang membuktikan perkataannya. Kalau dia bicara, dia buktikan perkataannya. Kalau saudara belajar tentang nubuatan tentang 12 suku Israel, itu ajaib semua yang dinubuat tentang hidup mereka, saudara. Dan salah satu nubuatan tentang Yehuda. Yehuda akan menurunkan raja-raja. Betul? Tapi kalau kita baca sejarah Israel, siapa raja pertama di Israel, saudara? Saul. Dari suku apa, saudara? Suku Benyamin. Dia pernah berkata, Yehuda akan menjadi raja-raja. Tapi kenapa dia sepertinya mengganti, saudara? Yang dimunculkan Benyamin. Kenapa, saudara? Kalau dia berkata Yehuda, harusnya Yehuda. Tapi kenapa tiba-tiba dia memilih raja yang pertama? Benyamin. Jangan berkata bahwa ini bukan dari Tuhan loh. Sebab Tuhan yang menemukan Saul. Saul gak pernah bilang aku rajanya, enggak. Tuhan menemukan dia ngomong sama Samuel, ini orang pilihanku. Kenapa, saudara? Sebab cintanya dia sudah ngomong, dia kekasihku. Dan sebab dia kekasih, aku coba bagaimanapun juga. Kalau benar aku dia janji Yehuda yang jadi. Kalau bisa aku naikkan yang ini sekalipun, tidak aku nubuatkan. Sebab aku cintai dan kekasihku, aku naikkan dia. Loh, saudara tahu hatinya Tuhan, saudara. Kadang-kadang dia buat siksa berbagai macam cara, saudara. Kalau dia mengasihi, mencintai kita, supaya engkau bisa diangkat, dimuliakan. Dia coba berbagai macam cara. Sekalipun dia janji Yehuda, tapi dia angkat Benyamin naik. Anak sulung harusnya Esau yang diberkati. Sebab dia cinta dengan Yakub, dia berkata, aku benci Esau, aku cinta Yakub. Dia usahakan bagaimana Yakub ini, saudara, terima hak kesulungan. Tidak mungkin, dia bukan anak sulung. Tapi Tuhan disiasati Tuhan. Sampai dia dinaikkan jadi, saudara. Amin. Tuhan kita sedang menyiasati berbagai macam hal demi kebaikan kita, tahu gak, saudara?
secara hitungan tidak masuk. Tapi dia sedang membuat siasat-siasat yang luar biasa untuk beloved of the Lord. Untuk orang yang dicintai dan kekasihnya saudara. Tapi sayang saudara, orang yang bernama Saul, yang dia cintai, yang dia kasihi, orang ini gak cinta Tuhan. Sebab cinta itu mesti dips, call unto dips. Bersaut-sautan saudara. Tidak bisa cinta hanya dari Tuhan. Jangan ragukan cintanya dalam hidup kita. Ya dan amin pasti saudara. Tapi ragukan cintamu kepada dia. Itu yang perlu engkau ragukan saudara. Kalau dari pihak dia tidak ada kecurangan dan kejahatan dan pengkhianatan. Tidak ada. Dari pihak kitalah kecurangan, kejahatan dan pengkhianatan. Kenapa Tuhan begitu sakit saudara hatinya dengan Saul. Sampai dia berkata, aku koyakkan kerajaanmu. Dan dia begitu sakit. Sebab dia begitu cinta. Kalau kita tidak cinta pada seseorang, kita disakiti, tidak terlalu sakit saudara. Tapi kalau kau cinta seseorang, dan orang itu menyakiti engkau, itu sakitnya luar biasa. Hati Tuhan pada Saul sangat sakit. Kenapa? Sebab dia cintai orang itu saudara. Tapi Saul tidak cinta Tuhan. Apa yang Saul cintai? Dia cinta dirinya sendiri. Inilah bahaya peringatan yang Tuhan berikan bagi saya juga. Jangan engkau cintai dirimu sendiri lebih daripada cinta Tuhan. Saul cinta dirinya sendiri. Dia cinta nama baiknya. Dia cinta reputasinya. Dia cinta dirinya. Dan dia buat apapun untuk dia bisa pertahankan cintanya pada dirinya. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau buat apapun untuk pertahankan cintamu pada Tuhan. Tapi kalau engkau cinta dengan dirimu sendiri, engkau juga akan buat apapun saudara. Untuk bela dirimu, bela reputasimu, bela nama baikmu. Demi cinta pada diri sendiri. Dan itulah yang akhirnya merusak dan menghancurkan dalam hidup Saul. Dia cinta dirinya sendiri. Hari ini bagus. 34 provinsi kita kerjakan. Tapi sebenarnya ini sebuah ujian. Tuhan ngomong. Sebuah ujian buat semua kita. Kita gerak lagi di Indonesia. Sebuah ujian. Kalau kau dengar tadi cerita. Anak muda itu siapa yang paling semangat namanya tadi? Siapa? Yohanes. Saya tahu ada orang-orang yang hatinya terusik. Yang lebih di atas dia. Para koor, mungkin rolis, terpukul. Bukan terpukul, tertempeleng mungkin. Udah betul. Waduh, kok dia lebih hebat dari aku ya? Udah betul. Setiap kita. Ketika aku dengar cerita ini. Beberapa koor orang-orang besar di tempat ini sedang ditempeleng rasanya. Tapi hari ini, itu ujian buat engkau. Apa kau kerjakan mandat ini saudara? Karena berkata, kalau aku tidak kerja, pasti ditegur Bu Iin, dimarahi. Kalau target tidak masuk, aku dihabisi, dimarahi. Kamu ini orang-orang gede, kalah sama anak muda ini. Iya, sudah tembus ini. Saudara yang akan berangkat, kalau sampai tidak mencapai target, engkau akan takut, dimarahi. Saudara, tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya loh. Kalau engkau takut dimarahi, takut gagal, takut tidak bisa mencapai target. Karena engkau cinta dirimu sendiri. Engkau cinta supaya kau ditegur Bu Iin. Kamu gagal gak berhasil. Kau bukan cinta Tuhan. Dan kau sedang tidak kerjakan untuk Tuhan. Tapi kau mengerjakan mandat ini buat dirimu sendiri. Supaya orang tahu aku berhasil 10.000, 50.000. Aku. Saudara tahu dan tiba-tiba dihapus tuh saudara di hadapan Tuhan. Sebab tidak dihitung. Sebab yang kau kerjakan, kau cinta dirimu. Supaya aku tidak dimarahi, reputasiku tidak rusak. Dan aku bisa bersaksi dan semua orang tahu. Aku sukses. Kalau itu pengejaranmu saudara, sedang salah besar. Saya ngomong sama jemaat, kalau kamu kerjakan ke desa-desa, ke gunung-gunung.
Cuma demi kau pengen kesaksian dan saya dengar. Dan saya berkata, hebat kamu. Engkau sedang berdosa dan salah besar kepada Tuhan. Sebab proyek ini bukan proyekku. Tapi ini proyeknya Tuhan. Engkau tanggung jawab kepada Tuhan. Dan kau laporan kepada Dia. Kerjakan setiap apapun juga. Dengan hati yang berkata, Tuhan, ini buat Engkau. Dan bukan untuk leader pemimpinku Tuhan. Buat Engkau. Disitulah engkau mendapat upah yang besar, saudara. Kenapa kita kerja keras seringkali dan kau tidak lihat upahnya? Kenapa? Sebab hati ini seringkali salah, saudara. Seringkali kita ini gagal mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Gagal. Tapi kalau engkau benarkan hatimu, engkau pukul dengan kuat. Dan engkau berkata, Tuhan, ini demi Engkau. Demi Engkau. Dia berkata, hambaku yang baik dan hambaku yang setia. Amin. Hari ini jangan takut pada Bu Iin. Beliau tidak bisa memberikan upah apa-apa. Pemberi upah Tuhan, saudara. Tapi engkau bersyukur punya leader yang memberikan api kegerakan. Jangan tanggung jawab dan takut pada Bu Iin. Jangan salah besar. Bertanggung jawab pada Tuhan. Kerjakan dengan segenap hati. Kalau bisa lebih dari 50.000 kerjakan. Tapi kau berkata, Tuhan, persembahkan buat Engkau. Because of you, karena Engkau, aku buat ini. Ini ujian buat kita. Belum terlambat. Karena kita masih sedang bergerak. Amin. Saya bersyukur Tuhan selalu bicara pada kita. Saya ngomong di jemaat, jangan sampai salah hatimu dan motivasi hatimu. Saya berikan ilustrasi sederhana buat saudara hari ini. Stephen tolong kasih saya 2 kota itu. Saya siapkan 2 kota. Tadi mana itu yang semangat tadi itu ya sama namanya Yohanes. Yohanes maju Yohanes. Ya Yohanes, betul ini orangnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak usah mandi. Yohanes ini ada 2 barang. Saudara, yang buat saya juga enggak tahu isinya apa. Loh, aneh kan? Yang buat saya, tapi saya enggak tahu isinya apa. Yang mana isinya, saya enggak tahu. Apa ini apa, saya enggak tahu loh isinya. Karena bisa masukin ini begitu mirip persis. Ini isinya apa saya enggak tahu. Gara-gara mirip tetap putar-putar. Lah ini apa isinya, ini apa, saya enggak tahu. Yohanes kau tolong buka satu. Kau pilih. Ya, sekarang kau buka itu isinya apa. Lu gak apa-apa. Siapa tahu berlian atau apa. Dibuka. Dibuka aja, pokoknya dibuka. Robek aja. Masa dibuka dihalus-halusin gitu ya, buka. Ya, buka lagi. Ntar buka lagi dalamnya. Jangan lihat dosnya. Buka aja. Robek juga gak apa-apa. Ya. Apa Yohanes? Isinya apa? Wah, 1.000. Luar biasa. Kamu buka yang ini sekarang. Itu buat kamu, ambil. Ya. Pak, 100.000 tok, tenang. Itu dulu, sekarang yang kedua. Kita deg-degan nunggunya, Bu, apa isinya ini? Apa Yohanes? Kertas, koran, potongan. Saudara, dua barang ini saudara. Bungkusnya. Berarti kamu ini tanda profetik. Kamu jangan pergi dulu, sini dulu. Tanda profetik tepat. Saudara, 2 barang ini tadi saya juga enggak tahu isinya apa. Itu mirip loh saudara. Saudara tahu pelayanan kita ini saudara. Kadang-kadang seperti ini, 2 hal yang sangat mirip saudara. Bagaimana kita tahu yang mana yang asli? Waktu dibuka, siapa jurinya yang buka hati ini saudara? Tuhan. Kita gak pernah tahu siapa kita yang asli saudara. Sampai Tuhan membongkar kita. Dan hidupmu ketahuan. Yang mana ada value-nya. Yang mana cuma koran bekas yang tidak berarti. Atau dalammu ada sesuatu yang berharga. Sama-sama kertas kok saudara. 2 kertas. Uang 100.000 itu juga kertas. Dan koran juga kertas. Tapi yang satu bernilai. Luarnya gak ketahuan. Persis sama. Bahkan saya gak bingung yang mana yang uang isinya. Tapi dia diberi kepekaan Tuhan. Dia milih yang tepat. Dia pilih yang tepat. Tuhan jadi juri buat kita. Selesai bulan September. Dia akan bedah setiap hati kita saudara. Dikeluarin. Apa yang dalam kita saudara.
ketahuan apakah engkau koran bekas yang tidak berarti ini, atau engkau adalah uang yang berharga. Dia sedang ngitung kita, saudara. Dia sedang ngitung kita. Yohanes, karena kamu berhasil, ada bonus tambahan buat kamu. Tak kasih uang Australian dollar sama kamu. Tuhan ngomong buat kamu, ini nubuatan. You will go to the nation. Engkau akan pergi ke bangsa-bangsa. Amin. Saya diberikan karunia Tuhan, tembus bangsa-bangsa. Waktu saya masih sangat muda seperti kamu. Dan saya nabur misi setiap bulan dengan uang yang sangat sedikit. Dia buka bangsa-bangsa buat saya. Hari ini sebagai tanda profetik uang Australian dollar itu buat kamu. You will go to the nation. Amin. God bless. Biar janji Tuhan jadi dalam hidupmu. Jadilah beloved of the Lord. Kekasihnya Tuhan. Dan dia bawa engkau kemana-mana. Nah saudara, ada berapa orang yang disebut beloved of the Lord? Ada berapa orang yang disebut beloved of the Lord? Yang herannya orang itu semua lahir di Bethlehem Yehuda. Di Bethlehem Efrata. Aneh saudara. Yang pertama ini Benyamin. Benyamin lahir di mana? Rahel ada kuburannya di Bethlehem Efrata, saudara. Kalau kau ke Israel dan kunjungan ke sana, kau akan dibawa ke kuburan Rahel. Dan Benyamin itu lahir di sana, saudara. Dan Tuhan berkata, beloved of the Lord. Dan orang yang kedua, Daud juga lahir di Bethlehem Efrata, saudara. Siapa nama Daud artinya, saudara? Daud artinya the beloved one. Yang dicintai Tuhan. Ada satu lagi yang hebat, yang lahir di Bethlehem Efrata. Namanya Yesus. Ketika dia dibaptis, saudara, langit terbuka. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dialah kekasihku, kepadanya lah aku berkenan. Dia dicintai Bapaknya. Beloved of the Lord. Dia kekasih Bapaknya. Bahkan bukan cuma kekasih. Dia satu dengan Bapaknya. Aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, kata Yesus, saudara. Itu ada hal rahasia yang luar biasa, saudara. Tapi tiga kekasih Tuhan ini yang disebut ini. Benyamin dan keturunannya. Kemudian Daud dan Tuhan Yesus. Tiga-tiganya punya sebuah perjalanan rohani yang berbeda, saudara. Benyamin menurunkan Saul, saudara. Dicintai, dikasihi, saudara. Tapi orang ini gagal mencintai Tuhan. Dan dia tinggalkan Tuhan. Tiba-tiba cinta Tuhan berhenti buat orang itu, saudara. Sebab hari itu tidak ada respon. Gak ada deep call unto deep, bersaut-sautan dengan Tuhan. Berhenti, saudara. Saul berhenti. Benyamin satu ini berhenti. Yang dikasih Tuhan, the beloved one. Yang kedua Daud. Alkitab berkata, I find David. Aku menemukan Daud. Orang yang aku cintai, orang yang aku kasihi. Dalam perjalanannya, saudara. Dia jatuh dan dia gagal, saudara. Waktu dia ambil Batsheba, dia berzina dengan Batsheba, dia bunuh Uria. Tuhan berkata, Daud, apakah tidak cukup, Daud? Aku angkat kamu dari gembala menjadi raja. Aku berikan kamu tahta, kekayaan, berkat semua aku berikan buat kamu. Apa enggak cukup, Daud? Tuhan begitu sakit dan marah hari itu. Dan hari itu Tuhan tinggalkan Daud. Tuhan tinggalkan Daud, sungguh-sungguh dia tinggalkan Daud. Sampai Mazmur 51 keluar, dia teriak, Tuhan, jangan ambil rohmu. Saudara, itu perkataan bukan puisi loh, saudara. Itu bukan puisi, that's a reality. Itu kenyataan, saudara. Oh, cuman puisi bagus, bukan, saudara. Itu kenyataan hari itu. Tuhan berpaling dan tinggalkan Daud pergi. Kau pengkhianat Daud. Kau tiduri Batsheba dan kau bunuh suaminya. Dan Tuhan berpaling dari Daud hari itu. Kenapa Daud nangis dan teriak, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Tapi hari itu, beloved of the Lord, kekasih Tuhan ini, berhasil pegang Tuhan. Dan dia tarik kembali. Kembali Tuhan. Kembali. Kembali. Dia berhasil membuat hati Tuhan balik lagi. Dan berkata, aku tinggal dengan engkau Daud. Dia berhasil. Ada sebuah masa krusial
dalam perjalanan Daud, Tuhan tinggalkan dia. Dan hampir kerajaan itu runtuh saudara. Dan diganti orang lain. Tapi untung beloved of the Lord yang satu ini berhasil pegang Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Tapi beloved of the Lord yang ketiga, Tuhan Yesus. Dari lahir sampai disalib. Dia ikuti Bapaknya. Dia ikuti, dia taati. Dengan ketaatan yang hebat. Dengan luar biasa. Bukan kebetulan saudara. Kalau 3 tokoh ini muncul. Yang gagal. Yang berhasil balik. Dan yang sempurna. Lahir di Bethlehem. Bukan kebetulan. Tuhan bicara dengan kuat. Lewat 3 orang ini. Jadilah orang yang setia. Sampai akhir. Setia kepada dia. Amin. Setia kepada dia. Dan tetap menjadi kekasihnya. Di dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan, setialah kepada dia. Setialah kepada dia. Alkitab berkata kepada Daud satu kali. Waktu dia sudah selesai dipulihkan Tuhan. Dan lahirlah anak dari perjinahannya. Saya aneh sama Tuhan kok saudara. Kenapa anak perjinahan dari perjinahan dengan Batsyeba yang dipilih saudara? Yaitu Salomo. Ini yang salah saudara. Harusnya dia pilih dari Abigail yang bijaksana, yang hebat saudara, betul? Atau istri yang lain mungkin, yang lebih baik saudara. Kenapa dia jatuhkan pilihannya kepada Batsyeba? Kita nggak pernah tahu kalau Tuhan mencintai seseorang. Ini jelek dicintai, ya sudah terserah Tuhan. Kita nggak punya hak ngatur dia saudara. Itu terserah Tuhan. Dan dia ambil dari keturunan Batsyeba. Dan lahirlah Salomo. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, waktu anak ini lahir saudara, Nathan sang nabi itu datang. Menjumpai Daud berkata, beri nama anak ini Yedijah. Sebab Tuhan mencintai anak ini. Ya kan? Di Alkitab dibaca. Beri nama Yedijah. Tapi Daud berkata jangan. Beri nama Salomo. Kenapa saudara? Padahal ini nabi loh yang ngomong sama dia. Nabi dan Daud tahu. Ini yang Tuhan mau. Tapi hari itu Daud berkata jangan. Beri nama Salomo. Yedijah artinya the beloved of the Lord. Pak Fendi punya anak bagus namanya Yedijah ya kan. Artinya the beloved of Jehovah. Kekasihnya Yehova. Artinya nama Yedijah. Daud berkata no. Beri nama Salomo. Artinya Shalom. Dan nama itu jadi kenyataan dalam hidup Salomo saudara. Semua raja-raja Israel. Dari Saul sampai nanti Daud punya anak ke bawah. Semua ada peperangan. Tidak pernah ada Shalom. Yang ada Shalom cuma satu saudara. Salomo saudara. Gak ada perang. Raja-raja tunduk takluk memberikan upeti. Kenapa Salomo punya ratusan istri? Itu upeti saudara. Tiap kali negara tunduk pada dia. Dipersembahkan satu wanita yang paling cantik saudara. Ya kan? Loh itu saudara pasti enak ya Pak. Kalau jadi Salomo. Awas hatimu ya. Tak bedah hatimu nanti. Tak keluarin isinya. Enak jadi Salomo. Saya tidak mau nunjuk, pokoknya kerasa diri masing-masing lah. Termasyur, kaya, berhikmat, istri banyak, harta banyak, enak banget. Loh betul saudara. Nama itu saudara, masuk dalam hidup Salomo. Gak ada perang. Semua kerajaan tunduk, takluk, ngirim upeti, ngirim perempuan, ngirim semua. Dia berhikmat termasyur. Tapi hari itu not perfect, tidak sempurna. Sebab planning Tuhan buat anak itu. Yedijah, beloved of the Lord. Saudara, Shalom itu menyenangkan buat kita kok saudara. Tenang damai, kerjaan bagus, keluarga bagus, kesehatan bagus, semua bagus. Itu menyenangkan buat kita. Dan itu yang dikejar semua orang. Gereja-gereja hari ini banyak berkhotbah tentang Shalom. Kerjaanmu sukses, keluargamu baik, semua baik. Itu bagus. Tapi kalau engkau cuma kejar sampai di sana, mungkin kau tidak bisa menuntaskan tugas besar dan destiny dari Tuhan. Sebab di akhir hidup Salomo saudara, hatinya dicuri oleh istri-istrinya. Dan Salomo hari itu dia korupsi cinta. Jatahnya buat Tuhan, dia korupsi.
Dan dia berikan buat semua istrinya. Demi apa saudara? Shalom. Kalau tidak yang ratusan ini akan marah berontak menyerang aku. Demi shalom, kasih semua. Tapi di mana dia ambil cinta itu saudara? Jatah yang buat Tuhan, dia korupsi, dia beri buat ini. Jangan pernah korupsi cinta yang buat Tuhan. Apa itu korupsi saudara? Yang bukan jatahmu, yang bukan bagianmu. Dan kau ambil demi kepentingan dirimu. Karena kau cinta dirimu sendiri. Dan kau ambil itu. Para koruptor di Indonesia adalah orang yang mengambil apa yang bukan haknya. Harusnya itu buat bangsa dan negara, uang itu. Tapi dia ambil buat dirinya sendiri. Penghukuman punishment akan turun saudara. Hari ini ada jatah cinta buat Tuhan. Ada jatah pengabdian buat Tuhan. Ada jatah waktu buat Tuhan. Jangan engkau curi. Dan dia berkata, kamu koruptor. Mungkin dengan uang tidak. Tapi cintamu dengan Tuhan. Engkau akan disebut koruptor cinta. Karena kau ambil jatah buat dia. Dan kau pakai buat dirimu sendiri. Kau ambil buat mencintai dirimu. Keinginanmu. Dan kemauanmu sendiri. Shalom itu saudara, Salomo. Peace itu. Dia gagal mengerjakannya. Sebab memang itu bukan destiny dia saudara. Yedidya. Itulah destiny yang asli. Hari ini saudara, kalau kau kejar shalom, tidak selesai destinimu. Saya ngomong sama jemaat di Semarang. Banyak yang berkata, kenapa HTI khotbahnya keras? Saya khotbah keras. Pak Hengki khotbah keras. Kadang-kadang menakut-nakuti jemaat, ngeri jemaat. Ada yang ketakutan saudara. Kalau bilang kamu takut akan Tuhan, jangan hidup ngawur sembarangan. Mereka bilang, enak gereja lain Pak. Aku dengerin gereja enak banget khotbahnya. Keluarga yang baik, harmonis, kerja yang sungguh-sungguh, nyaman, enak, tenang hatiku. Saudara saya mau tanya, engkau tenang di dunia, habis gitu masuk neraka tidak tenang selama-lamanya loh. Lebih bagus ada ibu panglima yang buat tidak tenang hatimu. Saya juga termasuk gak tenang hati saya. Saudara bukan cuma saudara korbannya, saya juga tidak tenang. Tapi gak apa-apa saudara, itu bagus. Kalau hari ini kau tidak kejar shalom, tenang di sini. Terus ini bergejolak di hati ini, itu bagus saudara. Sebab one day satu kali kau akan dapat shalom sesungguhnya di surga nanti. Shalom kita nunggu di sana saudara. Hari ini yang sedang kita kejar Yedidya. Shalom di sini. Yedidya lebih tinggi daripada shalom. Kenapa Daud ngomong shalom aja lah. Sebab orang itu pernah melewati masa yang berat dalam hidupnya saudara. Sejak mudanya orang yang dicintai Tuhan itu tidak gampang hidupnya. Betul? Dia mau ditombak sama Saul berkali-kali. Dia lari dari gua ke gua. Padang gurun ke padang gurun. Apakah ada shalom saudara? Ada shalom gak? Yang Tuhan ngomong namamu Daud yang dicintai Tuhan. Ada shalom gak saudara? Tidak ada shalomnya. Dia menjadi raja. Tidak ada shalom. Diberontak Absalom. Ngalami semua yang buruk dalam hidupnya. Yang tidak gampang. Dan dia berkata, menjadi kekasih Tuhan gak gampang. Kamu gak usah nak. Kamu cukup shalom. Turun. Gradasinya turun. Kamu gak usah terlalu sukar. Hari ini biarkan DNA kita sama saudara. Dengan yang Tuhan punya. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah tenang. Dia terus bergerak. Kalau engkau pengen tenang. Nanti saudara, ini bukan saatnya untuk cuma terima shalom. Tapi yang sedang dia kerjakan. Kejarlah menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Kejarlah jadi kekasih-kekasih Tuhan. Amin. Yohanes itu orang jadi kekasih Tuhan. Kalau lihat lukisannya ada satu anak muda. Di lukisan 12 perjamuan terakhir saudara. 12 murid Tuhan. Satu nempelin kepalanya. Itulah Yohanes saudara. Memang rodo aneh saudara. Ya kan. Kalau hari ini seperti gitu. Orang curiga. Ding dong. What happened? Ada apa dengan yang satu ini? Kok kepalanya taruh dada Yesus? Loh, tapi Alkitab tulis. Dia taruh kepalanya saudara. Ini sepupunya Tuhan Yesus Yohanes. Itu sepupu saudara. Masih saudara kok.
Yakobus, Yohanes. Yakobus itu saudara sepupu semua dengan Tuhan Yesus. Dia taruh kepalanya. Bukan karena apa saudara? Cintanya. Dan dikatakan Yohanes menaruh kepalanya di antara kedua tangan Yesus. He put his head between Jesus' arm. Di antara kedua tangannya. Dia taruh di sana saudara tempatnya. Kenapa? Dia ingin dengarkan detak jantung Tuhan. Dan itulah murid yang paling dicintai. Rasul kasih Yohanes saudara. Rasul kasih. Dan dia tulis 1, 2, 3 Yohanes. Penuh dengan kasih. God is love di situ semua. Dan dia bicara banyak kasih. Kenapa saudara? Dia bukan cuma tahu. Tapi dia mengalami the real love. Dan dia mengalami menjadi dicintai. Kekasih Tuhan dia alami. Dan dialah rasul yang paling panjang umurnya. Semua habis. Dia yang dibukain tentang sampai akhir zaman. Dia tidak ada di akhir zaman. Tapi dia dibukain Tuhan sampai akhir zaman. Why? Kenapa? Kepada yang dicintai, yang karib padanya. Dia buka isi hatinya. Dan dia cerita, Tuhan gak tahan Yohanes. Engkau masih tahu semua apa yang bakal terjadi. Untung saudara ada Yohanes. Untung. Kalau cuma Petrus, oh kamu gerak terus aja. Gerak terus Petrus. Gak bisa berhenti saudara. Hiperaktif itu Petrus. Gerak terus saudara, itu Petrus. Tapi Yohanes yang dicintai itu dibukain semua. Tuhan gak tahan nyimpen rahasia. Yohanes tak kasih tahu. Akhir zaman kayak gini Yohanes. Lu lihat dulu supaya lu tahu semuanya Yohanes. Saudara tahu? Kalau kau dicintai Tuhan, Tuhan gak sabar ngomong dengan saudara. Ini loh. Bahkan Tuhan itu mau tutup mulut gak bisa saudara. Dia buka semua rahasianya. Ibu-ibu pernah ngalami? Gitu? Jangan ngomong-ngomong, ya udah ngomong-ngomong. Jangan ngomong-ngomong loh ya, iya udah ngomong-ngomong. Jangan ngomong-ngomong ya. Dia itu seperti ini loh. Jangan ngomong-ngomong. Kedua, jangan ngomong-ngomong. Itu podo wae saudara. Jangan ngomong-ngomong tapi 100 orang kasih tahu. Pesannya bagus. Jangan ngomong-ngomong. Tuhan sama saudara. Dia enggak tahan. Kalau ketemu orang yang dia cintai. Pasti dia mau tahan. Gak bisa. Aku omong-ngomong. Dia omongin semua. Sampai detail akhir zaman. Dia ngomong pada Yohanes. Murid yang dia cintai. Balik Ulangan 33. Dia tinggal di antara kedua pundakku. He shall dwell between his shoulder. Ini kata puitis yang bagus banget saudara. Waktu saya baca ini. Tuhan ini apa Tuhan? Dan dia bicara sini. Di antara dua pundakku. Dia tinggal di sini. Dia tidak ngomong di hatiku. Tapi dia tinggal di antara dua pundak di sini. Saudara, Benyamin kekasihnya itu tinggal di sini. Yang tahu setiap detak jantung Tuhan. Dia tahu. Dia dikasih, dicintai. Kita bersyukur dibukain banyak hal bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Sebab kita ditaruh di sini saudara. Di tengah ini, didekap, dikasihi. Tapi yang kedua yang hebat dia berkata, di antara dua pundakku. Di mana saudara? Sini. Dia berkata kalau engkau sedang lemah dan sedang tidak kuat. Kekasihku, biar aku yang gendong kau di sini. Waktu Tuhan bicara gini, saya bilang Tuhan, kau luar biasa. Bukan cuma di sini kau taruh kami. Tapi kadang-kadang kau taruh kami di sini Tuhan. Saat kita gak kuat jalan. Dia berkata, biarkan aku gendong kamu di sini. Supaya kita tetap bisa berjalan berdua. Bukan itu pengalaman yang hebat saudara. Dan dia berkata untuk kekasih-kekasihku. Aku taruh di sini. Dan di sini. Supaya aku tetap bisa berjalan bersama dengan mereka. Menyelesaikan destininya. Yang ajaib, yang besar. Itulah janji Tuhan yang begitu ajaib. Yang luar biasa. Yang dia ingin berikan kepada hidup kita hari ini saudara. Jangan pernah engkau korupsi cinta. Jangan pernah kau korupsi cintanya. Biarkan berikan apa yang jadi bagian jatah Tuhan. Dengan sepenuhnya. Orang ketiga di Bethlehem Yehuda. Orang yang hebat. Dia tidak lahir di sana saudara. Tapi dia lahir baru di Bethlehem Efrata. Rut saudara. Dia orang Moab.
Tapi di mana dia lahir baru, dia jumpa dengan Tuhan. Di Bethlehem, Efrata. Dan orang itu jadi kekasih Tuhan juga yang sangat hebat. Ruth, friendship, persahabatan. Jadi kekasih Tuhan. Lahir barunya Ruth itu di Bethlehem, Efrata. Tuhan jelasin, iya ya Tuhan, betul. Dia bukan orang sana kok, Moab. Tapi lahir baru. Dan Tuhan berkata, aku cinta dia. Aku mencintai dia. Amin. Hari ini, biarkan cinta kita tidak pernah pudar, saudara. Satu pesan Tuhan, jangan jadi koruptor. Cinta yang buat dia, berikan seutuhnya. Berikan seutuhnya. Dan biar cinta untuk yang lain berikan. Gak salah, mencintai orang tidak salah. Tapi jatahnya Tuhan, jangan dikorupsi. Amin. Tutup Alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama hari ini. Haleluya. I saw the Lord seated on the throne. I saw the Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, celikkan mata kami Tuhan. Celikkan mata kami Tuhan.